Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mustalifah, SK 319029, mahasiswi dari program studi Nurse Tikes Kendal. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul latihan fisik selama hemodialisis terhadap peningkatan kekuatan otot pasien PGK atau penyakit gagal ginjal kronik. Di sini saya akan memaparkan yang pertama, yaitu apa sih definisi dari penyakit ginjal kronik? Biasa disebut yaitu chronic kidney disease atau CKD pada umumnya. CKD sendiri adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel dan progresif, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menyebabkan uremia. Menurut Black dan Hawkes 2009. Hemodialisis merupakan suatu proses yang digunakan pada pasien dalam keadaan sakit akut dan memerlukan terapi dialisis jangka pendek, atau pasien dengan penyakit gagal ginjal stadium terminal yang membutuhkan terapi jangka panjang atau permanen, menurut Schmelzer and Baer 2008. Untuk latihan fisik sendiri didefinisikan sebagai pergerakan terencana, terstruktur, yang dilakukan untuk memperbaiki atau memelihara satu atau lebih aspek kebugaran fisik. Pada pasien penyakit ginjal kronik, penting untuk melakukan latihan yang disesuaikan dengan kondisi secara teratur. Latihan fisik secara teratur menjadi salah satu bagian dari program terapi dan rehabilitasi pada pasien ginjal tahap akhir. Latihan dapat dimulai dengan kerjasama yang baik antara dokter, perawat, dan pasien dengan terapi terbaik terhadap keluhan yang kekuatan otot adalah kemampuan otot-otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban secara maksimal. Kekuatan otot merupakan dasar untuk memiliki kemampuan-kemampuan fisik yang lain. Kekuatan otot adalah salah satu komponen kebugaran fisik menurut Lipski 2004. Di sini saya akan memaparkan manfaat dari latihan fisik sendiri, yaitu menurut Nasution 2010. Manfaat latihan jasmani reguler aerobik, yaitu yang pertama, menguatkan otot-otot pernafasan, mempermudah aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu yang kedua, menguatkan otot jantung, memperbaiki efisiensi pompa jantung, dan menurunkan denyut jantung saat istirahat. Dikenal sebagai aerobic conditioning. Untuk yang ketiga, yaitu menguatkan seluruh otot tubuh. Yang keempat, memperbaiki sirkulasi dan menurunkan tekanan darah. Untuk yang kelima, meningkatkan jumlah sel darah merah, memfasilitasi transport oksigen. Untuk yang keenam, memperbaiki kesehatan mental termasuk mengurangi stres dan menurunkan insiden depresi. Yang ketujuh, mengurangi risiko diabetes. Yang kedelapan, menurunkan risiko osteoporosis. Yang kesembilan, memperbaiki kemampuan sel otot untuk menggunakan lemak ketika melakukan latihan, menghemat glikogen intramuskular. Latihan fisik yang dilakukan pada saat hemodialisis dapat meningkatkan aliran darah pada otot, memperbesar jumlah kapiler, serta memperbesar luas dan permukaan kapiler, sehingga meningkatkan perpindahan urea dan toksin dari jaringan ke vaskuler yang kemudian dialirkan ke dialiser atau mesin HD, menurut Parson 2006. Menurut Takrem 2008, latihan fisik dapat menunjukkan adanya perbaikan pada kebugaran tubuh, fungsi fisiologis, ketangkasan, dan meningkatkan kekuatan otot ekstremitas bawah. Latihan fisik yang dilakukan selama 1 jam pertama hemodialisis dapat menjadi satu pilihan rehabilitasi yang terbaik. Di sini ada 3 jenis latihan yang dibutuhkan.
Yang pertama yaitu flexibility exercise. Latihan ini dilakukan dengan meregangkan otot-otot hingga terasa tegangan yang ringan dan menahan hingga 10-20 detik. Bernafas dalam dan perlahan kita peregangan dilakukan. Lalu keluarkan nafas perlahan saat menahan posisi tersebut. Latihan ini mulai dari kepala, leher, dan ke bawah menuju kaki. Pengulangan dilakukan sedikitnya 3 kali ya teman-teman. Yang kedua adalah strengthening exercise. Latihan ini dimulai dengan perlahan, beban terlalu berat membuat otot kram dan terluka. Latihan ini dilakukan secara bertahap, selalu diawali pemanasan dengan aktivitas ringan dan banyak istirahat agar otot rileks. Menarik nafas ketika melakukan gerakan dan mencegah meningginya tekanan darah berlebih. Dan ini yang terakhir yaitu cardiovascular exercise, juga disebut aerobic exercise, membuat jantung, paru-paru, dan sirkulasi bekerja lebih efisien. Dilakukan dengan gerakan ritmik tetap dari lengan ataupun kaki. Tujuan dari gerakan ini adalah memperbaiki ketahanan atau endurance. Terima kasih sudah menyaksikan video. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.